Yuk dapatkan pahala jariyah dengan berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan, para ketua, para presiden konfederasi dan federasi yang tergabung di dalam aliansi aksi Sejuta Buruh, Pak Ketua Panitia, ya, beri aplaus buat Ketua Panitia kita. Pertama buat Bung Dedi nih. Kita ini ke-6 konsolidasi, ini yang paling enak nih. Disiapin hotel, acaranya di hotel beneran ini kan gitu. Terima kasih Bung Dedi, saya kira sangat luar biasa. Para pimpinan DPD atau DPW, DPC dan PUK, PTP, PB, PP, PSP dan lain sebagainya yang saya banggakan. Ini yang hadir para pimpinan. Jadi kalau kata Pak Jumur itu adalah yang hadir adalah inti daripada inti gerakan perubahan. Itulah makanya kaum buruh disebut adalah kaum buruh Indonesia itu disebut sebagai pemimpin pembebasan. Karena pembebasan rakyat, pembebasan kaum buruh itu harus dipimpin oleh kita. Nggak bisa diserahkan kepada kaum tani, nggak bisa diserahkan kepada kaum lumpen proletariat, nggak bisa diserahkan pada kaum miskin kota, tapi harus dipimpin oleh kelas buruh, oleh kita semua. Nah sekarang kawan-kawan inilah yang akan memimpin perubahan itu. 10 Agustus kita harus menciptakan sejarah. Sejarah itu harus diciptakan oleh kita. Ya. Tidak akan mungkin Omnibus Law itu dicabut, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dengan segala kejahatan, dengan segala kecurangan, dengan cara sembunyi-sembunyi seperti copet, seperti garong, tetap disahkan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bahkan terakhir Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi semangat kita dan harus menjadi kemarahan kita. Kenapa kawan-kawan sekalian? Pertama adalah di tingkat internasional, Serikat Buruh Internasional ya, di berbagai negara itu mayoritas mengatakan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengubah atau mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Bahkan yang lebih menggembirakan lagi, bukan saja Serikat Buruh Internasional yang mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law, tapi pemerintah-pemerintah di internasional, bahkan Amerika Serikat, Brazil, Belanda, Perancis mengatakan meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut Omnibus Law. Apa yang terjadi, kawan-kawan sekalian? Pemerintah Indonesia di bawah rejim Jokowi, di bawah Menteri Ida Fauzia tetap dablek. Dia tetap mengatakan bahwa proses pembuatan Undang-Undang Omnibus Law itu adalah sudah sesuai dengan prosedur, sudah berbicara dengan sebagai stakeholder termasuk serikat buruh. Bahkan ketika mengesahkan dari Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, itu sudah melibatkan serikat pekerja, serikat buruh, sudah melibatkan peneliti independen. Itu dikatakan di dunia internasional oleh pemerintah Indonesia. Maka itu adalah kebohongan. Kita yang bertahun-tahun bahkan sejak Omnibus Law ada di dalam idenya Jokowi, kita sudah menyatakan menolak itu. Sampai sekarang kita konsisten menolak itu. Tapi pemerintah tetap berbelit-belit, mengeles dan lain sebagainya untuk mempertahankan Omnibus Law. Maka kawan-kawan sekalian, jadi sekarang adalah tinggal kita. Ya, apakah kita mau menciptakan sejarah itu atau tidak? Apakah kita mau terus dirampas? Hitungannya itu bukan rupiah, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian, tapi udah triliunan. Uang kabur itu sudah dirampas oleh rejim yang berkuasa ini.
Kaum buruh terus dihisap dan ditindas, kawan-kawan sekalian. Ya. Nah, sudah dicontohkan tadi sebagai pengantar oleh Ketua Umum KSPSI dan sekaligus sebagai koordinator dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Perubahan di berbagai negeri itu tidak dilahirkan hanya dengan negosiasi. Betul tidak? Saya kasih contoh kawan-kawan sekalian. Di pabrik, apakah perubahan-perubahan yang kawan-kawan hasilkan itu semata-mata dengan kelihaian dari para pimpinan yang bernegosiasi? Maka ketika negosiasi tidak bisa lagi membuka mata, membuka pikiran, membuka hati para kapitalis, maka kita harus menggerakkan anggota kita untuk melakukan pemogokan. Begitupun dengan Omnibus Law, kawan-kawan sekalian. Ini rejim udah dablek. Rejim ini sudah tidak buta tentang kebenaran, tentang keberpihakannya kepada rakyat. Bagi rejim yang sudah buta, yang sudah hidupnya mengabdikan pada kepentingan tuan-tuannya yang bukan kepada rakyatnya, 1.000 kebenaran tidak akan bisa diterima oleh mereka. Kalau kita ngomong dengan kaum intelektual, orang yang logis, menjelaskan satu fakta kebenaran akan diterima, kawan-kawan sekalian. Tapi sekarang kita berjuta-juta kebenaran kita buka, kita serahkan kepada para pemimpin republik ini, itu tidak bisa menerima kebenaran. Pokoknya saya yang paling benar, kalian buruh ikut apa yang dimaui oleh pemerintah. Maka perubahan itu tidak mungkin dilahirkan oleh negosiasi Pak Jumhur yang handal, Bung Daeng yang mantap, Pak Arief yang luar biasa. Kalau kawan-kawan mau tanya bagaimana di DPR, tanya Pak Arief. Pak Arief mantan anggota DPR RI. Bagaimana para sikap para pejabat di republik ini? Tanya Pak Jumhur, dia pernah menjadi pejabat. Ya, jangan tanya saya belum pernah jadi pejabat. Ya. Jadi di berbagai negara, kawan-kawan sekalian, perubahan itu akan dilahirkan oleh gerakan massa. Maka kaum buruh ingin mencabut Omnibus Law, kita harus betul-betul berani, konsisten untuk berjuang secara bersama-sama. 10 Agustus bukan hanya sekedar kita turun ke jalan, tapi kita harus niatkan betul-betul satu adalah untuk berjuang dan ibadah. Saya yakin kawan-kawan sekalian, kalau kita semua mengikhlaskan diri, merelakan diri 1 hari saja, kawan-kawan sekalian. 1 hari, kawan-kawan sekalian. Ya, seperti Pak Joko, jangan nanya. Memang kebanyakan ini dibayar enggak kita aksi ini? Ya. Kalau kawan-kawan mau aksi masih nanya dibayar atau tidak, mending tidur aja. Karena perjuangan itu adalah membutuhkan pengorbanan, kawan-kawan sekalian. Tanpa pengorbanan tidak akan mungkin bisa terjadi, kawan-kawan sekalian. Kalau kita betul-betul memiliki niat ingin mencabut Omnibus Law pada tanggal 10 Agustus tanpa punya uang pun kita bisa, kawan-kawan sekalian. Yang punya motor, naik motor. Yang nggak punya motor, jalan kaki. Bayangkan kawan-kawan, kalau tadi anggota SPSI saja Pak Dedi tadi menyatakan sekitar hampir, Pak Jumhur ya, mengatakan di sini hampir 300.000. Kurang lebih 300.000 anggota. Bayangkan, gak usah 300.000-nya lah. 200.900 sekian lah gitu ya, gitu yang bergerak ke Jakarta ya. Saya kira sangat luar biasa. Belum lagi dari Bekasi ya. Belum lagi dari Bogor, belum lagi dari Purwakarta, belum lagi dari Bandung. Dipastikan itu akan bisa terjadi perubahan. Dipastikan undang-undang Omnibus Law itu adalah bisa dicabut ya. Makanya kita semua, kawan-kawan sekalian, terutama para pimpinan ini adalah harus betul-betul disiplin, harus betul sami'na wa ata'na ya. Jadi apa instruksi dari pusat, karena saya yakin instruksi dari pusat itu tidak mungkin datang begitu saja. Kenapa sekarang kita di dalam aliansi punya rencana, punya instruksi 10 Agustus, itu juga berdasarkan diskusi dan berdasarkan refleksi kita bertahun-tahun melakukan perjuangan. Ya. Kenapa tidak berhasil, Bung? Kita sudah aksi berkali-kali, bahkan sampai malam. Kok Omnibus Law tidak dicabut? Yang sampai malam itu hanya beberapa orang, kawan-kawan sekalian.
Biasanya nih kita, kawan-kawan sekalian, pagi aksi, contoh aksi 10.000 nih kawan-kawan, datang 10.000. Datang sampai Jakarta, foto-foto. Betul nggak? Ya. Selfie, update status. Setelah itu datengin Pak Jumur, datengin Pak Arif, datengin Pak Dedi, setor muka bahwa kita sudah ada di aksi. Udah mau siang nih, udah mulai panas, izin sholat, izin makan siang, hilang. Yang tersisa dari 10.000 tinggal 1.000. Itu bukan hanya di SPSI, di GSBI juga begitu. Karena kita belum disiplin di dalam gerakan perjuangan kita, kawan-kawan sekalian. Kita sebagai kaum buruh hanya mengadipkan disiplin itu kepada kaum kapitalis yang selama ini menindas kita. Saya contohkan, kawan-kawan sekalian. Kaum buruh di pabrik, bahkan kita itu tanda kawan-kawan bahwa Omnibus Law tanggal 10 akan dicabut. Hidup buruh! Aliansi Aksi Sejuta Buruh! Saya kasih contoh, kawan-kawan. Kaum buruh, bahkan pimpinan serikat buruh belum disiplin terhadap perjuangan dan organisasinya. Disiplin kita masih kita serahkan, kita abdikan kepada kaum kapitalis yang nyata-nyata adalah menindas dan menghisap kita. Kasih contoh, saya bilang, kata pemilik pabrik masuk pabrik jam 7. Ada nggak yang menentang masuk jam 12? Tapi kalau diundang Pak Dedi suruh rapat jam 9, jam 10, jam 11 baru datang. Betul nggak? Ketika kita harus mogok sampai jam 6, jangan pulang sampai tuntutan belum berhasil, jam 12 sudah hilang. Kalau watak kita sebagai pemimpin, sebagai anggota-anggota kita seperti itu, jangan berharap akan ada perubahan. Jangan berharap Omnibus Law dicabut. Karena sesungguhnya disiplin itu harus diabdikan kepada perjuangan, kepada organisasi kita. Kalau kita sekarang, teman-teman, untuk aksi tanggal 10 itu dalam perbincangan kita nggak perlu repot-repot. Semua datang ke Jakarta. Kalau nggak masuk, jangan mau nyampe ke depan istana. Dimanapun kita sampai, disitulah kita duduk. Disitulah kita berhenti, ngopi bareng, ngerokok bareng, ngobrol bareng. Bila perlu jangan pulang, memang jangan pulang sampai Omnibus Law dinyatakan dicabut. Kalau 1 juta buruh, bahkan lebih dari 1 juta buruh bertahan, ketika pemerintah tidak mendengar, bukan hanya kita yang akan marah, kawan-kawan sekalian, tapi rakyat akan turun bersama-sama kita. Karena kemarahan yang dirasakan itu bukan hanya oleh kaum buruh, tapi oleh seluruh rakyat. Kaum tani merasakan kemarahan. Tanah mereka terus dirampas. Kaum miskin kota, mereka juga merasakan kemarahan. Kehidupan mereka semakin susah. Mereka terus digusur atas nama pembangunan dan lain sebagainya. Infrastruktur dan lain sebagainya. Betul tidak? Problem yang dihadapi oleh kita adalah tidak mudah, kawan-kawan sekalian. Nah, kitalah sebagai pemimpin perubahan itu. Kitalah sebagai kelas perubahan, kelas pemimpin pembebasan itu yang harus ada di depan. Harus ada yang memimpin. Karena kita tidak bisa mengharapkan kelompok-kelompok lain, kawan-kawan sekalian, terutama kaum tani yang ada di pedesaan, tidak akan mungkin bisa berbondong-bondong datang ke Jakarta begitu cepat. Beda dengan kaum buruh yang berada di perkotaan dan berada di sekitaran Jakarta. Banten itu kan dekat ya dengan Jakarta. Beda kalau kita mobilisasi anggotanya Pak CP Nainggolan dari Medan, berat Pak. Ya. Maka kawan-kawan di daerah duduki anggota DPRD, duduki DPRD. Kalau di Jakarta belum pulang, ya jangan pulang juga di daerah, begitu. Terutama adalah di kota-kota penting, di Sumatera Utara, ya. Di Makassar, di Semarang, di Surabaya,
dan di beberapa kota penting lain. Harus ada gerakan yang sama dengan kita, kawan-kawan sekalian. Ya. Hanya itu yang akan menjamin perubahan bagi kita. Omnibus Law itu dicabut. Teman-teman harus yakin. Teman-teman yakin nggak Omnibus Law bisa dicabut? Teman-teman siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap tanggal 10 Agustus turun bersama-sama? Itu adalah janji kawan-kawan. Betul? Dan yang paling penting kawan-kawan sekalian, janji itu dicatat oleh malaikat. Ini banyak malaikat di sini. Kalau ada malaikat yang lupa, nanti saya minta daeng suruh ngapain malaikat. Ya. Dan yang paling penting kawan-kawan, bukan hanya kawan-kawan yang hadir di sini siap, tapi bagaimana sepulang dari sini kawan-kawan konsolidasi, sosialisasi langsung dengan anggota. Sampaikan kepada anggota, minta 1 hari saja kawan-kawan sekalian. Tidak akan rugi kita kehilangan tidak bekerja dalam 1 hari. 1 hari saja kawan-kawan. Tidak akan rugi kawan-kawan, tidak akan ada yang hilang kawan-kawan. Kalau kita berhasil, justru kita akan kehilangan belenggu yang selama ini mengantongi, menindas kita kawan-kawan sekalian. Karena Omnibus Law itu nyata. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi generasi masa depan yang akan datang. Bahkan bukan hanya kaum buruh kalau Omnibus Law itu dicabut, tapi 275 penduduk Indonesia akan mengalami bagaimana terbebas dari belenggu Omnibus Law kawan-kawan sekalian. Maka apa yang kita lakukan itu adalah merupakan sumbangan terbesar bagi rakyat kawan-kawan sekalian. Perjuangan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk jutaan rakyat kawan-kawan sekalian. Jadi saya minta terutama kawan-kawan GSBI yang ada di Provinsi Banten, ya, intenskan komunikasi dengan Pak Dedi, dengan Kasbi dan kawan-kawan yang lain yang ada di Banten. Pastikan seluruh anggota kita bisa terlibat, bisa turun pada tanggal 10 Agustus. Ya. Dan kawan-kawan sekalian, kalau ini saya yakin kalau dicabut, maka penting kita Pak Joko, selamat datang Pak Joko ya. Ini buat tepuk tangan buat Pak Joko. Sekarang tadi udah mengikrarkan diri ya. Catat Pak Jumur ya. Catat karena Pak Joko akan ambil bagian bersama-sama kita. Dan saya yakin akan banyak serikat buruh bergabung dengan kita. Kita di ASB ada Omnibus Law gak apa-apa, tapi konsepnya kita. Kalau ngomongin jaminan sosial, kita punya ahli jaminan sosial. Ada Pak Joko. Kalau mau ngomongin upah, kita harus punya konsep upah kawan-kawan sekalian. Dan konsep itu harus lahir dari serikat buruh. Kita serikat buruh ini harus refleksi. Terutama Pak Jumur nih Pak. SPSI ini kan lama Pak. Begitu lama tidak pernah melahirkan konsep tentang masalah-masalah kaum buruh. Tidak pernah lahir konsep upah itu dari serikat buruh. Tapi kita mengikuti konsep yang dilahirkan oleh pengusaha dan pemerintah. Yang sebenarnya mereka sekali 3 uang. Maka kita harus melahirkan konsep upah minimum itu seperti apa? Dari serikat buruh. Bagaimana jaminan sosial dan lain sebagainya itu harus lahir dari serikat buruh. Ya, itu tugas kita. Maka ketika Omnibus Law dicabut, barisan kita harus lebih solid. Ya. Karena bisa jadi kalau kita nggak solid, nanti diambil alih lagi oleh para cukong, ya, para maklar, ya, para oligarki. Karena isinya semuanya mereka semua, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi itu kawan-kawan sekalian, tugas kita kembali dari sini adalah sosialisasi kepada anggota, intensifkan konsolidasi di pabrik-pabrik. Bikin rapat akbar di pabrik-pabrik, bikin rapat akbar di kawasan-kawasan. Memang sejarahnya kaum buruh itu dari sejak lahir di awal abad 19 kawan-kawan, tugasnya kaum buruh itu adalah melakukan rapat akbar, aksi, mogok, berjuang tentang regulasi, berjuang tentang kesejahteraannya. Maka kalau di saya nih kawan-kawan sekalian ya, di GSBI, pimpinan-pimpinan serikat buruh tingkat pabrik jangan mengaku militan, jangan mengaku dia progresif kalau belum pernah memimpin pemogokan di pabrik. Jangan mengaku sebagai serikat buruh sejati kalau belum pernah memimpin pemogokan di pabrik. Ya. Pemogokan di pabrik itu banyak manfaatnya, banyak gunanya, banyak hasilnya. Bukan hanya dalam perjuangan, tapi bagi kemajuan anggota, bagi solidaritas. Itu yang paling penting.
Kita ini tidak punya apa-apa, kawan-kawan sekalian. Kaum buruh itu tidak punya apa-apa. Punya jumlah dan solidaritas. Jumlah yang besar ketika tidak disiplin, tidak memiliki solidaritas, tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau jumlah besar, disiplin dan solidaritas kita nyata akan menjadi kekuatan yang akan melakukan perubahan. Itu saja dari saya, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi, semoga apa yang kita ikhtiarkan itu berhasil. Keberhasilan itu, kawan-kawan sekalian, bukan hanya semata-mata karena doa, tapi karena usaha kita yang konkret. Ya. Perubahan akan terjadi ketika kita betul-betul yakin bisa melakukan perubahan itu. Dan 10 Agustus harus diyakini oleh kita, itu adalah momentum, itu adalah sejarah untuk kita membuat perubahan, bisa mencabut Omnibus Law. Dan kalau Omnibus Law tidak dicabut dengan gerakan jutaan kaum buruh, maka itu adalah ancaman bagi kekuasaan yang mungkin mereka yang akan dicabut oleh rakyat. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.